padahal yang sadis, padahal yang teroris ini adalah bangsa-bangsa Israel atau bangsa-bangsa Zionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tazalun nat yuqatilunakum hatta yardukum ang dinikum in istata'u wa may yartadid minkum ang dinihi fayamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada sore hari ini kita akan membahas tentang peran dan sikap umat Islam terhadap Palestina. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk merenungkan, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang telah kami lantunkan di awal tadi, yang artinya barang siapa di antara umat Islam yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena mereka orang-orang kafir tidak henti-hentinya memerangi umat Islam sampai umat Islam murtad keluar dari agamanya. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran dan sikap umat Islam terhadap saudara-saudara kita di Palestina, yang pertama adalah kita senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita, karena Louis 9, panglima perang salib 7 yang dikalahkan di Al-Mansurah, acuan program westernisasi dan pemurtadan umat Islam. Yang pertama adalah program taskik. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang kafir berupaya menggiring umat Islam supaya ragu-ragu terhadap agamanya. Targetnya tiada lain adalah supaya generasi Islam, supaya umat Islam tidak berpihak kepada Islam. Untuk itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa kita harus berpihak kepada agama kita, yakni agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jangan sampai kita berpihak kepada kaum Zionis Israel
Jangan sampai kita berpihak kepada orang-orang Yahudi yang senantiasa berupaya untuk menghancurkan Masjidil Aqsa sebagai tempat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW menuju ke Sidratul Muntaha. Karena Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Palestina ini adalah markas para mujahid di akhir zaman nanti. Untuk itulah saudara-saudara kita para mujahid di Palestina senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama kita memiliki peran dan sikap terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang senantiasa digempur, yang senantiasa diserang, yang senantiasa dibumi hanguskan oleh bangsa Yahudi, yakni bangsa Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, peran kita adalah marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ihwananal muslimin fi Filistin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan, diberikan kemenangan saudara-saudara kaum muslimin yang berada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para mujahid yang ada di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para mujahid yang berada di tempat mana saja dalam waktu kapanpun mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamanin wa kulli makanin. Amin ya rabbal alamin. Peran yang kedua terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang kedua adalah kita senantiasa melaksanakan kunut nazilah. Kunut nazilah yakni ketika ada peristiwa seperti yang terjadi di Palestina ini, selayaknya dan sepatutnya kita mendoakannya melalui kunut nazilah supaya diberikan kemenangan, diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran dan diberikan pertolongan oleh Allah. Bahkan kaum Zionis Yahudi dihancur luluhkan oleh Allah dan diberikan keterpurukan untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Peran yang ketiga kita sebagai umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yang ketiga kita laksanakan sholat gaib yang kita tujukan untuk para mujahid, yang kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang telah wafat, yang telah gugur memperjuangkan agama Allah, mempertaruhkan jiwa dan raganya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para mujahid oleh Allah Subhanahu wa taala diterima syahidnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, peran dan sikap kita sebagai umat Islam terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Yang keempat adalah memboikot produk-produk yang dikeluarkan oleh bangsa Israel, bahkan produk-produk yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa pendukung bangsa Israel tersebut. Bahkan fatwa MUI menyatakan seluruh produk-produk bangsa Israel dan para pendukungnya dinyatakan haram.
Untuk itulah kita senantiasa berhati-hati untuk tidak membeli produk-produk mereka, karena hasilnya adalah akan disumbangkan, bahkan dibelikan untuk peralatan perang, untuk membumi hanguskan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Yang kelima, peran dan sikap kita sebagai umat Islam senantiasa kita kirimkan donasi, kita kirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita, baik itu berupa makanan, ataupun itu berupa obat-obatan, ataupun itu berupa harta yang lainnya, untuk membantu saudara-saudara kita yang telah dihancur luluhkan oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, Zwimmer, seorang pastor kepala, hasil konferensi Al-Quds tahun 1935, mereka mengatakan pada awalnya tujuan bangsa Yahudi ini adalah bukan untuk mengubah KTP orang Islam pada awalnya, tapi mereka berupaya, orang-orang Yahudi berupaya agar umat Islam memusuhi agama Islamnya sendiri, agar orang-orang Muslim memusuhi saudara-saudara seagamanya. Untuk itulah kita senantiasa waspada, jangan sampai kita memusuhi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memusuhi saudara-saudara seakidah, saudara-saudara seiman dan seislam yang sama-sama tujuannya adalah mengharap mardotillah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang kedua, program westernisasi dan program pemurtadan umat adalah program taswik, yang artinya pengaburan, menjelek-jelekan Islam, memperolok-olokkan agama Islam. Dikatakan Islam ini adalah agama yang sadis, dikatakan Islam ini adalah agama yang teroris, padahal yang sadis, padahal yang teroris ini adalah bangsa-bangsa Israel atau bangsa-bangsa Zionis Yahudi. Islam dijelek-jelekan oleh orang-orang Yahudi, di antaranya Al-Quran dianggap ketinggalan zaman, padahal Al-Quran ini adalah pedoman kehidupan kita sebagai umat Islam. Jilbab dianggap sebagai budaya Arab oleh mereka, ya. Padahal jilbab adalah kewajiban sebagai seorang muslimah untuk senantiasa menutup auratnya, ya. Di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur ayat 31, ya. Bahkan di dalam Quran surat Luqman ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikannya olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran surat Luqman ayat 6. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
yang kami sampaikan pada sore hari ini ada hikmah dan manfaatnya untuk senantiasa kita memiliki kepedulian, menegarkan dan menguatkan akidah kita sebagai akidah Islam, untuk tetap bersatu padu memperjuangkan agama Allah dan peduli terhadap saudara-saudara kita seakidah, seiman dan seislam yang berada di Palestina. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan berikan pertolongan, diberikan kemenangan, dianugerahi kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian Islam pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan lantunan doa, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim adimi sultanik. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alibna wa yarda. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.